Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu VPN server. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang seperti apa itu VPN, ada baiknya saya akan menyampaikan bahwa indikator pembelajaran kita kali ini yaitu Anda dapat secara umum Anda dapat memahami seperti apa konsep dari VPN, kemudian Anda juga diharapkan mampu mengkonfigurasi atau mampu mengimplementasikan VPN ini pada sebuah jaringan. Oke, kita langsung saja memulai materi kita kali ini. Virtual Private Network. Jadi apa itu VPN? Nah, jadi VPN ini berhubungan erat dengan bagaimana kita melakukan koneksi atau berkomunikasi dalam jaringan secara privat atau secara privasi, artinya orang lain yang tidak berhubungan dengan kita, yang tidak dapat mengenal atau membaca apa yang kita komunikasikan. Nah, umumnya VPN ini digunakan di kegiatan bisnis, organization, dan pemerintahan di mana privasi itu sangat-sangat menjadi hal yang utama. Nah, sebagaimana secara umum ketika kita mengakses sebuah server kita di kantor misalnya, kemudian kita ada di luar kantor kita dan ingin mengakses jaringan di kantor kita atau mengakses data di kantor kita dengan menggunakan public network. Nah, tentunya dengan menggunakan koneksi biasa, nah ini memungkinkan data kita itu mudah dibaca oleh siapa saja, terutama para penjahat dunia cyber Nah, artinya dengan demikian untuk mengakses jaringan tersebut, jaringan kantor kita perlu keamanan. Nah, disinilah fungsi dari VPN ini. Nah, VPN sendiri keunggulannya dia bersifat privat dan data kita terenskripsi Jadi data kita ini dienkripsi sehingga orang lain orang yang mengintip aktivitas kita itu tidak dengan mudah mengambil atau mengetahui informasi yang kita akses via jaringan publik. Nah, bagaimana VPN bekerja? Ini dia. Nah, ketika kita mengakses sebuah domain misalnya, secara umum misalnya kita akses www.belajar.com. Nah, Anda sudah mengetahui bahwa domain itu hanyalah sebuah sebuah nama sebuah sistem penamaan yang sebenarnya itu adalah IP address. Jadi sebenarnya akses kita keluar itu menggunakan IP address, hanya lebih memudahkan kita harus menggunakan sistem domain ini. Nah, artinya dengan konsep seperti ini
paket yang kita kirim ya, atau informasi yang kita kirim atau kita terima, itu sangat mudah disadap ya, sangat mudah dibaca oleh para penjahat cyber ya. Kita bahas saja sebagai hacker lah ya. Contoh ya, sebagai hacker. Kemudian contoh kasusnya seperti ini. Ketika kita tidak menggunakan VPN ya, kita mengakses WiFi dengan data kita ya, kita otomatis kita menggunakan IP address ya, baik itu hanya menggunakan domain, tapi pada dasarnya ketika sampai ke layar fisik ya, layar fisik itu data sudah menjadi format digital, sehingga bagi bagi orang yang mampu ya, orang yang mampu menerjemahkan informasi digital itu dapat dengan mudah mengambil atau melihat data yang kita kirim maupun yang kita terima. Itu sangat terbuka ya. Jadi orang lain sangat mudah untuk mengambil data kita. Nah, jika kita menggunakan VPN, otomatis data yang kita kirim itu terenkripsi ya. Jadi sangat sulit bagi penjahat cyber itu mengakses data kita. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya VPN itu, dengan VPN ini kita menggunakan akses publik. Nah, sebenarnya dia dalam publik itu punya tunnel ya, punya terowongan. Jadi meskipun kita menggunakan akses publik, dalam hal ini internet, dengan VPN ini sebenarnya kita tidak melalui jalan umum yang orang biasa akses. Jadi kita melalui tunnel ya, melalui terowongan ya, di dunia internet atau di jaringan publik itu terdapat sebuah tunnel namanya ya, sebuah tunnel. Nah, disitulah kalau kita mengaktifkan VPN, kalau kita mengakses lewat VPN, maka sama analoginya kita berkendara atau kita mengirim informasi kita itu melalui terowongan, bukan jalan umum yang seperti banyak orang lakukan. Nah, seperti ini konsepnya ya. Jadi ingat, hacker itu selamanya ada di tengah ya. Makanya umumnya istilah hacker ketika mengakses antara kita dengan server kita misalnya di kantor, nah itu istilahnya man in the middle ya. Jadi ada hacker yang siap mendengarkan informasi ya, siap mengambil data yang kita kirim maupun yang kita terima. Nah, inilah konsep dari VPN, bagaimana betul-betul data itu aman ya, terinskripsi, sehingga para penjahat cyber atau para kriminal dunia cyber itu sangat sulit untuk mengakses data kita. Nah, VPN sendiri terdiri dari dua kata, yaitu virtual dan private ya. Nah, virtual networking inilah yang menciptakan tunnel ya, atau menciptakan terowongan dalam jaringan yang tidak harus direct ya, maksudnya tidak harus langsung. Jadi kita menggunakan terowongan ya, yang diciptakan melalui public network ya, atau jaringan publik. Jadi seolah-olah ada hubungan point to point dengan data yang dienkapsulasi. Jadi dengan VPN kita mengakses ya. Jadi kita sebagai VPN client misalnya mengakses VPN server yang ada di jaringan kantor kita. Nah, itu analoginya sama dengan konsep point to point yang Anda sudah pelajari sebelumnya, baik itu berhubungan dengan infrastruktur jaringan ya, maupun koneksi jaringan. Kemudian private networking ya. Jadi private networking ini merupakan sebuah data yang dikirimkan yang terinskripsi ya. Namanya bersifat privat. Jadi orang lain yang tidak berhubungan dengan kita itu akan sulit membaca karena terenkripsi ya. Meskipun melalui jaringan publik.
tunnel dalam VPN sebenarnya hanyalah logical point to point ya, hanyalah sebuah konsep logikal saja untuk dengan mode autentikasi dan enkripsi. Analoginya nih, kalau sebuah organisasi atau perusahaan punya kantor di 2 gedung yang berbeda, untuk informasi yang bergerak dari satu kantor ke kantor lainnya bisa melalui jalan umum atau cara kedua, yaitu menggali lubang di bawah tanah. Ya, artinya analoginya kalau kita mengakses menggunakan internet biasa tanpa adanya VPN, sama artinya kita melalui jalan umum. Nah, di jalan umum itu pastinya banyak sekali orang yang ingin ya, yang tentunya bisa jadi mengakses atau mencuri atau bahasa sekarang itu membegal data kita. Nah, atau dengan cara lain kita bisa mengakses kantor kita, jaringan kantor kita itu dengan cara menggali lubang ya, atau melalui terowongan yang kemungkinan itu orang sangat susah untuk mendeteksi kita. Seperti itu istilahnya ya, itu logikanya seperti itu. Nah, ya pastinya ketika kita mengakses jaringan kantor kita melalui publik, tentunya ada namanya proses enkapsulasi. Anda sudah mempelajari bagaimana proses enkapsulasi maupun dekapsulasi di layar OSI ya, di jaringan dasar. Nah, paket lama dibungkus dalam paket baru ya, alamat tujuan dari tunnel ya atau endpoint ya diletakkan di destination address paket baru yang disebut dengan encapsulation header. Nah, tujuan akhir tetap pada header paket lama yang dibungkus. Saat sampai di endpoint, kapsul akan dibuka dan paket lama dikirimkan ke tujuan akhirnya. Jadi kita mengirimkan paket ya secara logika ya. Paket kita dikirim seperti biasa menggunakan header. Nah, dengan proses enkapsulasi VPN ada paket baru ya, ada paket baru ya, atau header ya, atau header baru ya. Tentunya kalau kita mengirimkan sebuah paket tentunya memiliki sebuah header. Jadi ada header, jadi data kita paket enkapsulasi awal kita yang menggunakan akses internet tersebut. Nah, ketika melalui tunnel maka paket data kita ini dienkapsulasi lagi dengan mode enkapsulasi dari VPN. Nah, agar tentunya tidak terganggu dengan jaringan publik lainnya. Jadi seolah-olah kita punya akses sendiri ya. Jadi headernya sendiri, header VPN-nya untuk ya dari end to end ya. Selanjutnya, enkapsulasi dapat dilakukan pada lapisan jaringan yang berbeda. Jadi VPN ini proses enkapsulasinya itu bermacam-macam ya pada lapisan jaringan. Dalam hal ini lapisan layar OSI. Yang pertama ada layer 2 tunneling. Jadi di sini proses enkapsulasinya ya. Jadi VPN paling sering menggunakan lapisan data link. Di layar mana data link ya? Di layar 2 layar OSI. Misalnya point to point tunnel protocol ya, atau PPTP buatan Microsoft ya. Kemudian ada layer 2 forwarding atau L2F dari Cisco yang bisa bekerja pada jaringan ATM dan frame relay. Saya yakin Anda sudah belajar tentang jaringan ATM dan frame relay di kelas sebelumnya. Yang terbaru adalah layer 2 tunneling protocol atau yang umum disebut dengan L2TP. Anda bisa menemukan ini di router ya. Umumnya di Mikrotik ini ada ya, dari PPTP dan L2F. Nah, selanjutnya proses enkapsulasi juga terdapat di layer 3 tunneling ya. Di layer 3. Apa layer 3? Ya, yaitu di network ya. Ya, tunneling dapat dibuat pula pada lapisan IP ya. Jadi paket IP dibungkus ke dalam IPsec. Ya,
ini juga kita bisa melakukan tunneling menggunakan IP security. Nah, ini ada di MikroTik juga dengan menggunakan pula IKE ya, Internet Key Exchange. IPsec bisa dipergunakan dengan beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan transport mode, di mana IPsec melakukan enkripsi tetapi tunnel dibuat oleh L2TP. Oke, kemudian juga tunneling mode ya. Jadi ada dua ya, ada transport mode dan ada tunneling mode. Kalau tunneling mode, IP security melakukan enkripsi ke tunnelingnya. Ini mungkin harus dilakukan jika router tidak menduduki atau tidak mendukung L2TP atau PPTP. Nah, seperti itu. Oke, sekarang VPN protokol. Nah, protokol apa saja yang digunakan, yang dimiliki oleh VPN ini? Yang pertama adalah OpenVPN. Nah, ini yang umum kita gunakan. Ya, protokol open source yang relatif baru yang dianggap sebagai standar ya, standar emas katanya, karena banyak yang menggunakan karena keandalannya. Luar biasa populer pada layanan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga artinya ya perusahaan lain ya yang tidak mendukung aplikasi bawaan untuk platform apapun. Jadi dia bisa jalan di multi platform, di sistem apapun. Kemudian mendukung beraneka ragam algoritma ya, menjamin level keamanan terbaik. Kemudian salah satu protokol paling cepat dari yang ada. Kecepatan tergantung dari level enkripsi, tetapi pengguna reguler tidak akan merasa terhalang dalam umumnya mayoritas kasus yang terjadi. Kemudian pengaturan mungkin pada awalnya kelihatan rumit, tetapi setiap layanan VPN yang produktif dilengkapi dengan proses otomatis yang memerlukan campur tangan pengguna minimal ya. Artinya kalau kelihatannya memang ketika kita mengkonfigurasi VPN itu agak rumit ya. Cuman inilah yang OpenVPN yang protokol VPN yang sangat handal untuk kita gunakan. Kemudian juga ada protokol IKE versi 2 atau Internet Key Exchange ya. Nah, protokol kanalisasi ya atau protokol tunneling berbasis IP security dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco. Stabil dan aman berkat kemampuan koneksi ulang yang mendukung berbagi algoritma. Diciptakan dalam hal kecepatan ya relatif lebih cepat daripada L2TP maupun SSTP dan PPTP. Nah, mendukung perangkat seperti BlackBerry ya, tetapi sebaliknya terbatas dalam ketersediaan platform. Jadi ada kekurangannya. Teknologi berlisensi jadi opini Anda, tergantung pada sentimen Anda terhadap Microsoft secara keseluruhan ya. Jadi kalau Anda pengguna Windows ya, untuk akses VPN ya kita bisa menggunakan protokol ini. Selanjutnya ada L2TP ya, layer 2 tunneling protocol. Jadi proses enkapsulasinya ada di layer data link. Berasal dari 2LF ya dari Cisco dan PPTP. Jadi ini pengembangan ya dari L2F Cisco dan PPTP milik Microsoft ya, tidak menawarkan keamanan milik sendiri sama sekali. Itulah kenapa biasanya dipasangkan dengan IPsec ya, karena protokol ini tidak aman, maka disandingkan dengan IP security ya, terintegrasi dengan semua perangkat, sistem operasi dan kompatibel dengan VPN. Protokol serba bisa yang lumayan ya, banyak yang menggunakan ini. Nah, termasuk ketika kita melakukan praktikum ya, umumnya kita menggunakan ini untuk mengkonfigurasi tunnel kita atau VPN kita di router, umumnya di MikroTik ya. Jadi jika dibandingkan dengan OpenVPN ya, OpenVPN masih di atas dari L2TP. Kemudian ada disebut dengan SSTP
P ya, SSTP Secure Socket Tunneling Protocol ya. Pertama kali diperkenalkan dalam sistem operasi ya Windows Vista SP1 oleh Microsoft. Jadi protokol buatan Microsoft sendiri. Oke, jelas terintegrasi sepenuhnya dalam platform Windows ya, dan juga platform lain. Mungkin tidak dapat platform lain mungkin tidak dapat menggunakannya ya. Jadi ini khusus Microsoft ya, perangkat Microsoft. Ya, kekurangannya menembus dengan mudah sebagian besar dinding api. Oke, apakah itu kelebihan ya? Oke, sebaliknya sebagai teknologi Microsoft menawarkan sedikit ketenangan atas perginya data Anda. Cepat dan relatif aman, tetapi rentan terhadap backdoor ya, menjadikannya salah satu protokol yang kurang menarik ya. Ini masih bisa ya memudahkan bagi hacker untuk mengakses data kita. Selanjutnya ada PPTP, Point to Point Tunneling Protocol ya. Ya, ini protokol VPN pertama yang didukung oleh Windows, masih Microsoft ya. Nah, tapi jangan salah, ini sudah bisa di Linux pun jalan ya, di Mikrotik bisa dikonfigurasi. Kemudian didukung oleh semua perangkat yang berkemampuan VPN. Sangat cepat karena standar enkripsinya lebih rendah. Ya, perlu Anda ketahui bahwa semakin besar enkripsinya atau semakin kuat enkripsinya, kecepatan aksesnya tentu akan lebih lambat ya, karena membutuhkan proses enkripsi yang lama, kemudian juga begitu dengan proses deskripsinya. Luar biasa tidak aman. Jadi jangan coba-coba menggunakan protokol ini ketika kita bekerja di perusahaan besar yang membutuhkan keamanan data yang tinggi. Jadi ya sekedar informasi ya, boleh kita pelajari, tapi hati-hati karena ini tidak aman untuk digunakan. Meskipun penyempurnaan Microsoft pada PPTP, mereka kerap menyarankan pengguna protokol yang lain seperti SSTP atau L2TP. Jadi sarannya Anda boleh menggunakan OpenVPN maupun L2TP jika ingin mengandalkan keamanan jika data kita aman dari hacker. Nah, selanjutnya VPN security. Yang pertama ya, keamanan yang dimiliki oleh VPN itu, yang pertama itu autentikasi. Jadi juga VPN ini tentunya punya autentikasi. Jadi ketika kita mengakses VPN, biasanya ya umumnya menggunakan user dan password ya. Oke, meskipun juga bisa jadi kita tidak menggunakannya, tapi untuk mengamankan ya biasanya menggunakan autentikasi ini. Nah, autentikasi ini yang umum digunakan itu ada seperti autentikasi EAP, CAP ya, MS CAP ya, kemudian ada Password Authentication Protocol PAP ya, SIFA PAP. Nah, itu terserah Anda konfigurasinya menggunakan apa nanti. Ya. Kemudian authorization, menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diakses oleh user. Ternyata hak aksesnya juga ada. Dan yang terakhir adalah enkripsi. Jadi 3 kemampuan ya, 3 hal yang digunakan oleh VPN ya. Oke, demikianlah materi kita kali ini. Materi selanjutnya kita akan praktikum konfigurasi VPN server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.